Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan alat-alat pelindung diri untuk bekerja. Nama saya Dadang Triyuwono, NIM 523040703, dosen pengapu Dr. Nuril Ahmad MSI. Penyakit akibat kerja (PAK), mengenali bahaya dan mengatasi dampaknya. Ketika berbicara tentang pekerjaan, seringkali kita hanya memikirkan manfaatnya, seperti penghasilan, stabilitas, dan perkembangan karir. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa pekerjaan tidak selalu bebas dari risiko. Banyak jenis pekerjaan yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Dampak dari hal tersebut dapat berakibat timbulnya gangguan kesehatan yang disebut sebagai penyakit akibat kerja atau occupational disease. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Faktor-faktor resiko yang ada di tempat kerja dapat menyebabkan timbulnya penyakit ini. Berikut adalah beberapa contoh penyakit akibat kerja yang umum terjadi. 1. Penyakit pernafasan. Pekerja yang terpapar bahan kimia berbahaya seperti asap, debu, atau gas beracun dapat mengalami gangguan pernafasan seperti asma, penyakit paru, atau penyakit paru akibat paparan debu silika, serta absetosis, penyakit paru akibat paparan debu abses. 2. Gangguan muskuloskeletal. Pekerja yang melakukan pekerjaan fisik berat atau terpapar posisi karena yang tidak ergonomis dapat mengalami gangguan pada sistem muskuloskeletal seperti nyeri punggung bawah atau low back pain, hernia, dan sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Stres kerja. Tekanan yang tinggi, beban kerja yang berlebihan, atau konflik interpersonal di tempat kerja dapat menyebabkan stres kerja. Jika tidak ditangani dengan baik, stres kronis dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan tidur. Gangguan pendengaran. Pekerja yang terpapar kebisingan yang di tempat kerja seperti pabrik atau konstruksi dapat mengalami gangguan pendengaran seperti tuli, saraf akibat pekerjaan. Penyakit kulit. Pekerja yang terpapar bahan kimia tertentu berupa cairan atau debu yang dapat menimbulkan penyakit dermatitis kontak maupun iritan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Identifikasi resiko. Perusahaan harus melakukan identifikasi risiko di tempat kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Dengan mengetahui risiko potensial, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil. 2. Pelatihan keselamatan kerja. Pekerja harus diberikan pelatihan tentang langkah-langkah keselamatan di tempat kerja, termasuk penggunaan peralatan pelindung diri, APD, dan prosedur kerja yang aman. Ergonomi. Perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang ergonomis di mana posisi kerja dan peralatan dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi risiko gangguan
muskuloskeletal, pengawasan kesehatan. Pekerja perlu menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi penyakit akibat kerja secara dini. Deteksi dini kelainan kesehatan yang timbul diduga akibat kerja harus secepatnya diatasi atau ditindaklanjuti. Pengawasan kesehatan ini juga membantu mengidentifikasi resiko individual yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Fasilitas pengaduan. Pekerja harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pekerjaan yang tidak aman atau penyakit akibat kerja yang mereka alami. Fasilitas pengaduan yang memfasilitasi tindakan perbaikan yang cepat dan tepat. Apa saja alat pelindung diri atau APD dan fungsinya? Perlengkapan alat pelindung diri atau APD harus sesuai dengan standar dan syarat yang berlaku seperti bersih, pas, dan nyaman. Selain itu, alat pelindung diri harus kamu ganti secara berkala jika sudah tidak berfungsi baik dan habis batas waktu pemakaiannya. Pemerintah mewajibkan pemakaian APD ini dan sesuai dengan kesepakatan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berikut ini jenis-jenis APD beserta fungsinya. Alat pelindung kepala. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda keras. Ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan, bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Jenis-jenis APD yang melindungi kepala yaitu helm pengaman, safety helmet, topi atau tudung kepala, pelindung rambut. 2. Alat pelindung mata dan wajah. Alat pelindung diri atau APD ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air. Alat pelindung mata yang bisa kamu gunakan yaitu kacamata khusus atau spectacles. Alat pelindung wajah adalah tameng wajah atau full face masker menutup wajah. Alat pelindung telinga. Jenis alat pelindung diri atau APD lain yang bisa kamu gunakan adalah alat pelindung telinga. Contohnya seperti sumber telinga atau penutup telinga. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Alat pelindung saluran pernafasan. Ini berfungsi melindungi organ pernafasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya termasuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan menggunakan alat pelindung saluran pernafasan, zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung saluran pernafasan diantaranya masker, respirator, tabung atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen, tangki selam, dan regulator untuk bekerja di dalam air. Alat pelindung tangan. Sarung tangan adalah salah satu jenis APD untuk melindungi tangan. Perlengkapan ini bisa terbuat dari material khusus tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain karet, atau bahan khusus untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Alat pelindung kaki. Kaki juga harus terlindungi dan karena itu ada alat pelindung dari diri khusus untuk kaki. Alat kesehatan ini bisa melindungi dari benturan atau tertimpa berat dan tertusuk benda tajam. Selain itu juga melindungi dari terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya.
Karena permukaan lantai yang licin, jenis APD yang dapat kamu gunakan berupa sepatu karet. 7. Pakaian pelindung. Ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal-hal berbahaya seperti suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis APD yang dapat kamu gunakan untuk melindungi tubuh adalah rompi, celemek, jaket, pakaian terusan. 8. Sabuk dan tali kesehatan. Sabuk dan tali keselamatan adalah APD yang umum digunakan untuk membatasi gerakan pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang aktivitasnya di ketinggian atau dalam ruangan yang sempat di bawah tanah. Pelampung. Pekerja yang aktivitasnya di permukaan air memerlukan alat pelindung diri ini supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Jenis yang dapat kamu gunakan yaitu life jacket atau life vest. Kriteria tempat kerja yang wajib menggunakan APD adalah tempat pembuatan, percobaan, dan penggunaan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Pembuatan, pengolahan, penggunaan, perdagangan, pengangkutan atau penyimpanan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah. Pengerjaan, pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan. Usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengelolaan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. Usaha pertambangan dan pengelolaan batu-batuan, gas, minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi, maupun di pasar perairan. Pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan melalui terowongan, di permukaan air, dalam air, maupun di udara. Penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain di dalam air. Pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan, pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah, usaha yang berpotensi menyebar suhu, kelembapan, debu, kotoran api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara atau getaran. Pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. Selain saat bekerja, APD juga perlu kamu kenakan saat membersihkan rumah atau tempat tertentu, terutama jika tempat tersebut berpotensi menjadi sarang binatang pembawa kuman atau virus. Sekian presentasi saya, itulah tentang penyakit dan keselamatan kerja serta alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Ini ada video tentang pemakaian kerja agar bisa terselamatkan dari bahaya bekerja saat bekerja. Terima kasih sudah menyimak. Jangan panas sih mas, mau menteng-menteng iki. Panasnya double ngisor dhuwur iki.
Bos. Masuk. Kata-kata, Bos. Kata-kata. Gas terus, gas terus. Tekoknya kroso Mas panas sih.